Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzikri dari Angkatan 8, kelompok 3, nomor absen 30. Rancangan aktualisasi saya memiliki judul yaitu Peningkatan Pemahaman Matematika Siswa melalui video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan AZ Screen Recorder selama proses pembelajaran jarak jauh di kelas 4A SD Negeri 176 Pekanbaru. Nah, di sini dapat kita lihat identifikasi isu dan penetapan gagasan, di mana dari identifikasi isu dan penetapan gagasan ini lahirlah judul yang saya bacakan tadi. Nah, dalam perumusan isu ada pernyataan isu. Apa yang menjadi pernyataan mendasar oleh isu ini yaitu kurangnya pemahaman siswa pada pembelajaran matematika menggunakan metode penugasan melalui WA Group. Artinya selama proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan di SD 176 Pekanbaru, pembelajarannya hanya melalui metode penugasan yang disampaikan dalam ruang-ruang WA Group orang tua siswa. Sedangkan fokusnya adalah menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi matematika. Video pembelajaran di sini tidak hanya berupa penjelasan dari guru, tetapi juga pengelompokan atau menyusun materi pembelajaran dalam PowerPoint, di mana yang diajarkan itu adalah poin-poin penting dalam materi pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya itu tentang lokus siswa kelas 4A SD Negeri 176 Pekanbaru, yang mana lokasinya terletak di Jalan Cemara Kipas 4, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, kenapa memilih isu ini? Di sini ada 3 poin penting penetapan isu sehingga terbit judul tadi. Yang pertama, kurangnya pemahaman matematika siswa selama pembelajaran jarak jauh karena guru hanya menggunakan metode penugasan melalui WhatsApp Group. Isu pertama ini diangkat dari kondisi nyata di mana guru-guru di sekolah kami hanya menggunakan WhatsApp Group dalam media menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, kurang optimal ketika pada pembelajaran matematika guru tidak menjelaskan bagaimana datangnya dan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Otomatis pemahaman siswa menjadi menurun karena tidak ada penjelasan dari guru. Isu yang kedua, pembelajaran kurang menarik minat belajar siswa karena hanya berupa penugasan. Isu yang kedua ini didapat dari wawancara beberapa wali murid ketika mengantarkan tugas. Mereka melihat bahwa anaknya di rumah kurang minat dan kurang motivasi ketika hanya tugas setiap harinya, tidak ada penjelasan dari guru. Sedangkan isu yang ketiga yaitu pencapaian dari hasil belajar matematika kurang memuaskan. Ketika dikumpulkan tes anak-anak yang belajar PJJ, maka nilai yang didapat tidak maksimal, di mana ada yang asal-asalan jawab, ada yang menjawab tidak sesuai dengan contoh soal yang dikirimkan. Nah, di sini ada kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Isunya yaitu kurang pemahaman siswa pada pembelajaran matematika menggunakan metode penugasan melalui WhatsApp Group. Sedangkan kondisi sekarang belum optimal pembelajaran matematika menggunakan metode melalui WA Group, dan yang diharapkan itu adanya inovasi berupa materi pembelajaran matematika yang berbentuk video penjelasan dari guru. Jadi ada penjelasan dari guru dalam menyelesaikan soal-soal matematika, tidak hanya berupa contoh soal dan penugasan. Nah, keterkaitan dengan agenda ini, 3 ini itu manajemen ASN, pelayanan publik, dan komitmen mutu. Dampak jika isu tidak dipecahkan sangat cukup berbahaya, karena dampak yang akan terjadi jika isu tidak segera dipecahkan adalah dapat memicu rendahnya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran matematika selama PJJ berlangsung. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya PJJ, maka untuk itu perlu kita pecahkan isu ini. Nah, di sini kita gunakan penetapan isunya teknik metode USG, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman matematika tadi secara urgensi kita kasih poin 5 karena ini sangat penting.
Sedangkan secara seriusnya kita tetapkan poin 4, secara grow-nya kita tetapkan poin 5. Jadi total nilai dari isu yang pertama itu adalah 14. Nilai tertinggi dibanding isu 2 dan 3 yaitu pembelajaran kurang menarik minat siswa, capaian hasil belajar matematika kurang memuaskan. Jadi secara ranking kita rankingkan isu pertama ranking 1, isu kedua ranking 2, dan isu ketiga mendapatkan ranking 3. Oke, dalam penetapan isu, kita lihat dulu penyebab isu yang akan dipilih. Yang pertama, belum diterapkannya metode pembelajaran berbasis video melalui PowerPoint dan aplikasi AZ Screen Recorder yang dirancang untuk menjelaskan materi matematika di kelas 4 SD Negeri 176 Pekanbaru. Sedangkan gagasan aktualisasinya yaitu penggunaan metode pembelajaran berbasis PowerPoint dan aplikasi AZ Screen Recorder. Sedangkan setelah kita melihat penyebab isu yang dipilih dan gagasannya, maka dapat kita ambil judul dari aktualisasi kita ini, yaitu meningkatkan pemahaman matematika siswa melalui video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan AZ Screen Recorder selama proses pembelajaran jarak jauh di kelas 4A SD 176 Pekanbaru. Nah, ada 7 penetapan gagasan. Nah, di sini cukup panjang penjabarannya karena menyangkut tentang kegiatan, tahapan, dan hasil daripada rencana ini. Saya akan bacakan dulu yang pertama, yaitu meminta persetujuan dari kepala sekolah selaku mentor. Kepala sekolah merupakan atasan tertinggi di sekolah. Untuk itu, tahapan yang kita lakukan adalah mengonsep rancangan aktualisasi dan hasilnya adalah outputnya adalah draft rancangan dari kepala sekolah. Nah, di sini kaitannya adalah etika publik. Etika publik ketika kita meminta izin, komitmen mutu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, di mana setiap pembelajaran itu harus memiliki rancangan yang kita susun dalam pelaksanaannya biar tidak menjadi berantakan. Nah, dalam penyusunan ini kegiatannya adalah memilih materi yang akan diajarkan dengan bersumber pada silabus, program tahunan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu akan menghasilkan outputnya adalah bahan ajar berupa RPP. Di sini banyak nilai yang terkandung, komitmen mutu, akuntabilitas, nasionalisme, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya merancang RPP masih masuk pada kegiatan yang pertama, meminta persetujuan dari kepala sekolah. Nah, lanjut saja kepada kegiatan yang kedua, yaitu mempersiapkan media berupa pembelajaran PowerPoint. Nah, sebelum tahapannya adalah membuat PowerPoint dulu terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya adalah PowerPoint pembelajaran matematika. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus mempersiapkan dulu media PowerPoint-nya untuk kita terapkan nanti. Lanjut nomor 4, mempersiapkan media aplikasi AZ Screen Recorder. Aplikasi ini dapat di-download di Play Store Android, di mana kita bisa merekam penjelasan kita melalui PowerPoint yang kita jelaskan. Nah, pada tahapan kegiatan ini adalah merancang penggunaan aplikasi ini AZ Screen Recorder untuk pembelajaran matematika. Sedangkan outputnya adalah video pembelajaran penjelasan pembelajaran matematika melalui aplikasi AZ Screen Recorder. Banyak nilai yang terkandung di sini, etika publik, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Kegiatan selanjutnya nomor 5 yaitu menyusun bahan evaluasi. Pemahaman siswa. Nah, setelah kita mempersiapkan semuanya, kita juga harus menyusun bahan evaluasi. Yang pertama itu tahapan kegiatannya menyusun kisi-kisi dari soal yang akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kisi-kisi soal outputnya adalah kisi-kisi untuk bahan evaluasi. Di sini banyak nilai yang terkandung, akuntabilitas, komitmen mutu,
anti korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nomor 6, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini juga cukup panjang penjelasannya, di mana kita diminta untuk menjabarkan apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint dan Ajax Screen Recorder. Tentunya yang inti tahapan kegiatannya adalah mempersiapkan terlebih dahulu materi pembelajaran. Outputnya materi pembelajaran berbentuk video dan dikirimkan melalui grup WA, di mana harapannya dengan penjelasan ini dapat membuat anak-anak menjadi paham, bisa mengerti dari mana tujuan dari soal-soal yang akan diberikan. Tahapan selanjutnya yaitu memberi tugas berupa soal. Ketika telah kita kirimkan video penjelasan, kita kirimkan lagi soal untuk melihat seberapa tinggi tingkat pemahaman anak dalam memahami video penjelasan yang kita kirimkan tadi. Nah, yang terakhir tentang pelaporan kegiatan. Setiap kegiatan itu memerlukan laporan. Setelah dievaluasi, kita membuat laporan, dan tahapan kegiatannya adalah membuat format daftar penilaian peserta didik. Nah, outputnya adalah pembelajaran disusun sebelum melaksanakan tes, di mana kita nilai-nilai yang terkandung di dalam ini adalah banyak: akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, dan lain sebagainya. Bertanggung jawab, karena di sini juga dalam pelaporan ini kita harus melaporkan sesuai dengan semestinya. Tidak boleh kita tambah atau kita turunkan karena sesuatu sebab yang tidak beretika. Mungkin itu saja penjelasan saya dari penetapan gagasan ini. Secara rinci dapat dibaca dari laporan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.